Oke, mari kita bedah sama-sama sebuah misteri besar. Ini pertanyaan kelas kakap yang bikin para ahli garuk-garuk kepala selama berabad-abad. Siap buat mecahin teka-teki sejarah yang super epic ini? Pertanyaannya tuh simple banget tapi dalam. Kalau semua manusia modern itu asalnya dari segelintir orang yang selamat dari banjir besar di Timur Tengah, gimana ceritanya keturunan mereka bisa nyampe ke benua Amerika? Oke, coba kita pecah masalahnya ya. Kan Bahtera itu mendarat di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Dari situ, keturunannya menyebar ke seluruh dunia lama. Asia, Afrika, Eropa. Nah, masalahnya, di seberang planet ini ada benua Amerika yang dipisahin sama Samudra Atlantik dan Pasifik yang luas banget. Nggak ada jembatan, nggak ada jalan darat. Jadi, gimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Nah, disinilah petunjuk pertama dan yang paling penting muncul. Solusinya itu dimulai dari sebuah konsep yang sering banget kita lupain kalau lagi mikirin masa lalu yang jauh banget. Biasanya, kan kita ngebayangin peta dunia itu ya statis, gitu-gitu aja. Kayak yang kita lihat di buku pelajaran atau di Google Maps sekarang, benua-benuanya di situ, lautannya juga di situ. Dan ini dia momen pencerahannya. Kunci buat mecahin misteri ini tuh bukan soal seberapa jauh perjalanannya, tapi fakta bahwa peta dunianya sendiri sangat berbeda. Papan permainannya nggak sama kayak yang kita kenal sekarang. Poin paling pentingnya adalah ini. Buat nyelesain teka-teki ini, kita harus buang dulu peta modern kita dan pakai peta zaman dulu. Coba bayangin deh, permukaan laut itu jauh lebih rendah, yang secara drastis mengubah segalanya dan memunculkan jalan tol darat yang sekarang udah tersembunyi di bawah laut. Oke, sekarang kita kenalan sama skenario pertama, dan yang paling kuat, yang paling diterima sama para ilmuwan. Anggap aja ini tersangka utama kita dalam misteri sejarah ini. Jadi apa sih Berinya ini? Jangan bayangin jembatan kecil yang sempit ya, bayangin ini sebagai daratan yang super luas, yang membentang di mana Selat Bering sekarang berada. Ini tuh kayak sebuah wilayah besar, jalan raya kuno yang bikin hewan dan manusia bisa jalan kaki dari Asia langsung ke Amerika. Minus 120 meter. Bayangin, itu lebih dalam dari gedung 40 lantai. Coba deh, kalau permukaan laut surut sedalam itu, otomatis bakal muncul daratan yang luas banget kan? Jadi, ide soal jembatan darat ini bukan cuma mungkin, tapi hampir pasti ada. Nah, jadi kira-kira beginilah alur perjalanannya. Penting buat diingat, ini bukan perjalanan satu orang dalam semalam. Ini tuh migrasi lintas generasi selama ribuan tahun. Dimulai dari Timur Tengah, kelompok-kelompok manusia pelan-pelan bergerak ke timur, lalu ke utara menuju Siberia, nyebrangin jembatan darat Beringia ke Alaska, dan dari sana mereka menyebar ke selatan, perlahan-lahan mengisi benua Amerika. Dan teori jembatan darat ini bukan sekedar nebak-nebak loh. Teori ini didukung bukti yang kuat banget dari banyak bidang. Para ilmuwan tuh hampir semua setuju. Bukti genetiknya cocok banget, dan ini ngejelasin gimana perjalanan bisa dilakuin dengan jalan kaki. Sejalan sempurna sama narasi penyebaran manusia dari satu titik pusat. Oke, jembatan darat Beringnya emang teori yang paling depan. Tapi, biar adil, ayo kita perluas investigasi kita dan lihat beberapa skenario alternatif dari yang masuk akal sampai yang lebih spekulatif. Ada beberapa ide lain yang patut kita pertimbangkan. Pertama, perjalanan maritim. Kita nggak boleh ngeremehin kemampuan manusia purba buat melaut. Bisa jadi mereka nyusurin garis pantai dari Asia ke Amerika pakai perahu sederhana. Kedua, kita harus paham soal skala waktu. Ini bukan migrasi cepat, tapi penyebaran populasi yang sangat-sangat lambat selama ribuan tahun. Dan tentu aja, selalu ada teori yang lebih spekulatif tentang benua yang hilang kayak Atlantis, yang meskipun kedengarannya seru, tapi nggak punya bukti ilmiah yang kuat buat mendukungnya. Teori-teori tadi memang asik buat direnungin, tapi di zaman modern ini, ilmu pengetahuan udah ngasih kita satu alat yang kuat banget, semacam bukti pamungkas yang ngebantu kita mecahin kasus ini. Di tengah semua kemungkinan ini, genetikalah yang ngasih jawaban paling jelas. DNA itu nggak bisa bohong, dan ceritanya itu tertulis langsung di dalam darah penduduk asli benua Amerika itu sendiri. Dan slide ini nunjukin buktinya dengan gamblang banget. Lihat deh diagramnya. Sebagian besar, bagian yang dominan dari susunan genetik penduduk asli Amerika itu nyambungnya langsung ke populasi Asia Timur. Hubungannya nggak bisa disangka lagi, udah tertulis di DNA mereka. Jadi, ini poin kuncinya. DNA ngebuktiin tanpa keraguan sedikit pun kalau leluhur mereka datang dari Asia. Ini secara langsung ngebantah ide kalau mereka muncul begitu aja di Amerika atau datang dari benua lain. Dan yang paling penting, ini klop banget sama skenario jembatan darat Beringnya yang kita bahas tadi. Semua kepingan puzzle-nya nyambung jadi satu gambaran yang jelas.
Pada akhirnya, jawabannya itu bukanlah sesuatu yang magis atau instan. Ini adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan perjalanan sejarah manusia yang luar biasa panjang. Sebuah migrasi epik yang makan waktu ribuan tahun, mengubah peta dunia, dan akhirnya mengisi sebuah benua yang baru.